Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan masih pada seger semuanya ini Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa tentunya ya. Pada kesempatan ini saya dapat tugas untuk memoderatori talkshow yang judulnya atau temanya adalah terkait dengan marine species. Mungkin ini buat kita teman-teman yang ada di KLHK ini juga merupakan isu yang menarik ya. Karena biasanya kita ngomongin yang ada di darat, kemudian di tumbuhan, satwa, tapi banyaknya di darat. Nah, tapi pada sesi ini, tadi Pak Agung freshwater, sesi ini kita adalah di marine species. Baik, pada sesi ini ada 3 narasumber kita undang. Yang pertama adalah ada dari, izin belum apal namanya ini, dari Bapak Anarga Setiadi, kami persilahkan. Kemudian yang kedua Bapak Isai Yusi Darta, dan yang ketiga adalah Bapak Akbar Aryo Dikdo. Kami persilahkan untuk ke atas. Baik, kita sudah bersama narasumber kita dan pada kesempatan ini tentunya kami hormati Bapak Ibu, Pak Dirjen, para Direktur Lingkup KSDAE, kemudian juga para Direktur KLHK dan Bapak Ibu juga Kepala Balai Besar dan Balai KSDA dan Balai Besar Taman Nasional seluruh Indonesia, dan para hadirin dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Kita di sini bersama 3 narasumber yang tentunya mudah-mudahan ini menarik ya buat kita semuanya, karena ini isunya beda, jarang kita diskusikan. Baik, yang pertama ini ada Pak Anarga Setiadi, betul ya Pak? Mudah-mudahan saya nggak salah spellingnya. Beliau dari RCCC UI, Research Center for Climate Change. Nah ini menarik, beliau dari RCCC UI tapi merupakan penggiat konservasi bintang laut. Nah gimana nih Pak ceritanya? Dari Research Center for Climate Change tapi penelitiannya atau minatnya lebih kepada bintang laut. Mungkin boleh cerita dulu nggak Pak? Gimana ceritanya nih Bapak bisa tertarik pada bintang laut? Monggo, kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan Ibu Ratih. Jadi memang saya pribadi memang sudah lama tertarik dengan bintang laut ya, dari masa kecil sebetulnya. Kebetulan memang saya di RCCC itu lebih banyak fokus ke habitat unik namanya danau air laut. Mungkin kita di sini ada beberapa yang kenal dengan Danau Kakaban. Nah itu salah satu contoh habitat yang kami sedang studi dan coba dampingi. Dan kebetulan memang di habitat itu banyak juga bintang laut gitu, jadi cukup klop. Oke, terima kasih. Beliau lulusan dari Sarjana Biologi Universitas Indonesia dan ini keren nih, S2-nya ada di James Cook University, dan kalau nggak salah ini ada dari informasi yang kami terima nih Pak, Bapak sedang meneliti terkait dengan sea turtles ya, ada juga terkait jellyfish. Yeah. Nah itu mungkin bisa ada informasi sedikit nggak hubungannya sama bintang laut nih gimana nih? Jadi sebetulnya yang penyu itu lebih insidental sih, karena ini kasusnya agak memang menarik ya. Jadi salah satu situs studinya itu adalah Danau Haji Buang di Pulau Maratua di Berau. Nah itu adalah salah satu danau air laut yang dulunya itu penuh dengan ubur-ubur, bunga karang, bintang laut. Nah kebetulan memang dari waktu ke waktu warga memasukkan berbagai hal, berbagai satwa baru gitu ya. Jadi ada penyu yang mestinya seharusnya tidak ada di sana, ikan baronang yang juga seharusnya tidak ada di sana. Jadi danau itu mengalami perubahan ekosistem. Jadi disitulah mengapa ada penyunya. Tapi fokusnya sendiri sih memang lebih ke ekosistem ya Bu. Oh lebih ke ekosistem ya sebetulnya ya. Tapi ini
ada bintang laut. Kemudian juga ada beberapa jurnal tentunya ya terkait marine species. Nah mungkin Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa atau yang lainnya mungkin pengen lebih tahu nih terkait bintang laut itu sendiri. Mungkin kira-kira mungkin bagaimana sih sebetulnya peran dari bintang laut ini dalam ekosistem. Tadi Pak Anarga menyampaikan bahwa sebetulnya penelitiannya nanti kepada ekosistemnya itu sendiri. Tapi ternyata ada ekosistem, di situ ada bintang laut, ada ubur-ubur, bahkan penyu sebetulnya yang lebih ini ya ada dilindungi ya. Tapi malah fokusnya ke bintang lautnya. Apa sebetulnya peran dari bintang laut itu sendiri di dalam ekosistem ini? Apakah itu sebenarnya perannya lebih penting atau tentu masing-masing punya peran masing-masing ya dalam suatu ekosistem. Tapi mungkin Pak Anarga bisa jelasin sebetulnya gimana sih peran dari bintang laut ini, atau mungkin teman-teman mahasiswa belum tahu bintang laut itu seperti apa sih gitu. Mungkin bisa jelasin dulu Pak, monggo kami persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Bu Ratih dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Saya memang di sini akan membahas lebih kepada introduksinya saja. Jadi ini tentang asteroide atau bintang laut ya, saya mau langsung ya. Jadi mereka ini adalah biota laut yang mungkin familiar bagi kita semua. Next. Nah ini adalah keanekaragaman hayati mereka yang, ini secuplik dari keanekaragaman hayati bintang laut yang ada di Indonesia. Mereka sangat diverse dan mereka semua itu adalah anggota dari filum Echinodermata. Mereka sepupu dengan teripang, bintang ular, bulu babi, dan bintang bulu. Dan masing-masing bentuk ini mereka itu adalah adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. Warna-warni, mereka sebetulnya berjalan, tapi jalannya cukup lambat untuk mayoritas jenis ya. Next. Nah, ini bintang laut yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sering ke terumbu karang, sering lihat, yaitu Lyncia laevigata atau bintang laut biru. Dan di kanan itu adalah bintang merah ya, Fromia dari jenis Fromia indica dan spesies Fromia monilis. Kenapa ini disebutnya, saya sebut di sini menawan dan ditawan, karena ketiga jenis ini sangat-sangat populer sebagai hewan akuarium. Mereka menawan. Dan untuk si bintang laut biru ini, dia itu diperjualbelikan dari tahun 98 sampai tahun 2002, kalau nggak salah sekitar 32.000 pieces. Itu data dari rentang tahun itu yang sudah lama sekali. Saya kurang tahu seperti apa data yang ada zaman sekarang gitu ya, di tahun-tahun sekarang. Nah ini ironisnya, walaupun mereka sangat-sangat populer, kita nggak tahu makanan yang mereka itu apa. Jadi hobbyis nggak tahu makanan yang mereka itu apa, yang jual juga nggak tahu makanan itu mereka itu apa, dan alhasil sering mati dalam kurun waktu tertentu. Jadi mungkin dalam kurun waktu setahun ya. Dan ya. Mungkin tadi saya juga agak lupa ini ya, lupa bahas sedikit ya, bahwa bintang laut itu adalah invertebrata. Jadi mereka itu hewan laut yang tak bertulang belakang. Mereka seolah tidak memiliki ini ya, tidak memiliki kepala. Mereka matanya itu ada di ujung tiap lengan. Jadi memang cukup unik. Ya, next. Nah ini saya pikir ini bintang laut yang cukup menarik ya. Saya menemukan ini di tahun 2017, dideskripsikan tahun 2019. Mungkin dari audiens ada yang bisa menebak ini ditemukan di mana? Habitatnya apa? Atau mungkin Ibu moderator mau coba menebak? Ya. Dekat sekali, ya. Jadi ini bintang ini ditemukan, next. Sorry. Ditemukan ini adalah di dalam danau tadi. Jadi bintang laut ini yang saya sebut Limnastereus oinops atau bintang danau ya saya sebutnya sekarang sudah. Jadi ditemukan di Pulau Maratua. Dia tidak ditemukan di bawah ombak dan arus, ditemukannya dalam danau. Danau yang terkunci daratan tapi dia tersambung ke laut sekitar itu melalui saluran bawah tanah yang mengalirkan air laut.
Next. Nah ini ada bintang laut dalam ya, bercahaya itu Pluton Aster Bifrons. Terus ada ini kanan ini adalah Beliophostella hispida, dideskripsikan oleh Pak Asnam Aziz, beliau orang BRIN zaman dahulu. Nah ini juga habitatnya sangat-sangat menarik. Mungkin ada yang mau coba guessing lagi, ada yang mau coba memberikan jawaban, tebakan. Oke, sebetulnya ini Beliophostella ini ditemukan di atas kayu dan di kedalaman 1.300 meter di Selat Makassar. Jadi begitu banyak yang kita nggak tahu tentang hewan laut yang ikonik ini gitu ya, yang kita sering lihat di media, di merchandise, tapi kita sebetulnya nggak tahu apa-apa. Next. Contohnya seperti ini Caimanostella, ini bintang laut dalam ya, ditemukannya hanya di atas kayu. Ini kebetulan hasil dari ekspedisinya BRIN dan Singapura. Jadi itu South Java Deep Sea Expedition tahun 2018. Dan ini masih sampai sekarang belum terdeskripsikan. Jadi memang laut kita tuh memang menyimpan rahasia yang begitu besar gitu ya. Jadi kita masih mencicipi sedikit sekali dari itu, dari laut. Next. Nah, kenapa bintang laut itu penting? Ini kita ke luar negeri dulu sedikit kali ya. Jadi ada konsep di ekologi yang kita sebut dengan spesies kunci atau keystone species. Ini berawal mula itu dari bintang laut. Jadi bintang laut yang kita lihat di sini adalah bintang laut ungu atau Pisaster ochraceus. Dan ini diteliti oleh Robert Payne. Jadi Robert Payne ini adalah peneliti dari University of Washington kalau nggak salah. Dia itu penasaran kok apa itu yang menjaga suatu ekosistem itu supaya seimbang. Mengapa bumi itu hijau? Mengapa bumi itu tidak menjadi gersang gitu ya? Karena dimakanin terus semua tanamannya. Nah, jadi dia mencoba melihat ke pantai berbatu yang ada di sana. Terus bintang laut ungu ini mereka memakan kerang. Jadi memakan kerang, dia pakai dengan linggis karena menempel dengan kuat sekali ya di atas bebatuan yang diterpa ombak yang sangat keras. Mereka menempel kuat sekali. Dengan linggis dia lepas dari batu dan dibuang keluar gitu dari kawasan. Hasilnya apa? Oh, rupanya langsung kerang-kerang yang tadinya dimakan itu menutupi semua sisi pantai. Nah, kanan itu adalah warna yang sangat-sangat macam-macam, yaitu dari tadi. Karena berkat si bintang laut itu. Jadi begitu banyak jenis yang ada di pantai itu berkat bintang laut itu. Next. Bagaimana dengan bintang laut yang ada di Indonesia? Sangat sedikit ya, masih sedikit data ekologis yang kita tahu. Yang kita tahu adalah Bulu Seribu, seperti di Kepulauan Seribu, di daerah terumbu karang yang lain itu mereka memakan karang, terutama karang-karang bercabang, dan mereka memang menganggap merusak ya. Jadi karena apalagi sekarang terumbu karang itu dihadang dengan begitu banyak tekanan dari manusia. Jadi mereka saat ini dianggap tarafnya sebagai hama lah. Tapi sebelum ada gangguan terhadap dari manusia, mereka mungkin membuka lahan bagi jenis-jenis karang-karang keras yang lain untuk hidup, seperti karang masif, karang folios. Nah, sedangkan ini bawahnya itu adalah bintang yang kita kadang-kadang sebutnya bintang jenderal, jadi atau bintang bertanduk gitu ya. Nah, ini ada indikasi nih dari daerah Kenya bahwa mereka itu mengendalikan bulu babi yang biasanya memakan lamun. Sedangkan lamun itu kan kita sekarang jadikan sebagai stok karbon ya, yang penting sekali. Nah, untuk kedua jenis ini ada di Indonesia, tapi kita nggak tahu bagaimana dinamikanya di Indonesia. Next. Boleh dipercepat sedikit? Oh, iya. Siap. Oke, nah ini
mohon maaf saya akhiri dengan slide yang cukup sedih. Jadi ini adalah bunga matahari dari pesisir barat Amerika. Jadi spesies ini sangat-sangat ini ya, sangat dulunya itu sangat-sangat umum, sangat banyak jumlahnya. Namun dengan seketika dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 mereka kena yang namanya sea star wasting disease. Itu akibat virus densovirus. Seperti kita dulu ada pandemi, mereka juga ada pandemi yang diduga kuat akibat naiknya suhu yang cukup panas. Jadi habis 98% yang tadinya umum jadi critically endangered. Ini kita nggak tahu nih, apalagi di Indonesia ya yang begitu luas lautnya, saya pikir akan perlu sekali ya Bu ya untuk kita galakan pendataan yang lebih baik untuk berbagai macam biota laut. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak untuk paparannya terkait dengan bintang laut. Ternyata menarik sekali ya. Banyak sekali jenis-jenis bintang laut ya yang ada di Indonesia dan ternyata ada yang di kayu juga. Nah ini juga menarik, kita mikirnya kalau bintang laut pasti ada di laut gitu ya, ternyata ada di kayu juga. Baik, terima kasih banyak Pak Narga. Untuk selanjutnya narasumber yang kedua kita, ini beliau dari KSDAE tentunya. Kami bangga sekali karena narasumber kita juga ada yang dari KSDAE, dari Taman Nasional Karimun Jawa. Boleh dong ininya tepuk tangannya buat Pak Isai. Beliau, mohon maaf ya Pak, mudah-mudahan nggak salah nih informasi yang kami terima. Beliau dari Universitas Diponegoro, kemudian dilanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada. Dan pada saat ini beliau aktif di Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Boleh tepuk tangan sekali lagi ya, buat Taman Nasional Karimun Jawa. Dan untuk saat ini tentunya beliau sangat passionnya adalah di spesies laut. Nah, ini gimana nih Pak ceritanya? Karena di Taman Nasional Karimun Jawa, tapi kalau nggak salah Bapak dulu di NTT ya Pak ya? Nah mungkin bisa cerita dulu Pak, monggo Pak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terkait laut, sepertinya sudah passion saya. Terus terkait laut, apapun biotanya, apapun bendanya, itu warnanya menarik. Termasuk yang kita bicarakan ini nanti. Warnanya menarik, satu spesies, individu yang sama dalam suatu spesies pun bisa warna berbeda. Dan laut katanya adalah cerita awal mula kehidupan. Sehingga proses perubahan evolusi pun bisa. Nah, kenapa saya mau bicara geng penjaga sistem kehidupan laut? Ini juga saya ingin gunakan untuk kampanye pada Gen Z. Gen Z yang suka wisata, Gen Z yang suka backpacker tapi murah. Biasanya akan ditawarkan ikan ini. Cuman kenapa kalau ini pasti akan tertarik? Karena warnanya. Kalau warnanya pasti enak. Memang selembut nasi tim Solo dan tidak menyesakkan. Cuman yaitu kita lihat nanti. Intinya dari Ibu Kepala Balai berpesan, Isai, kalau kau membersihkan transplantasi karang, jangan sampai sikat gigi formula hilang dari peredaran. Nah, supaya ada sikat gigi formula itu, kita butuh ini. Boleh di setel di videonya? Boleh, panitia boleh dibantu videonya? Video ini 2 menit saja. Yuk, boleh dibantu video? Klik, sekali aja, klik. Klik 1 kali, karena saya aktifasi pakai klik. Jadi saya temukan yang gambar tadi, yang besar tadi itu bulan Juli 2024, waktu Ibu Kepala Balai menginstruksikan ke saya untuk melakukan pemulihan ekosistem. Tadi ukurannya bisa dilihat di sebelumnya. Nah, ukuran ini kira-kira berapa meter panjangnya? Ini ada di
Kepulauan Karimun Jawa di Taman Nasional. Kalau yang ikan hitam itu sekitar 10 cm, berarti ikan ini bisa 1,5 meter dan itu mendekat di kedalaman 5-6 meter. Lanjut ke filmnya, habis ini klik. Aduh. Sebelumnya. Videonya nggak bisa diklik ya, balik ke sebelumnya. Ini klik, biasanya ini langsung bisa. Iya, ada linknya. Di folder yang saya kasih, kalau di copy folder itu ada film gangster. Ada film gangster. Baik, mungkin kita sambil menunggu, Ya, mungkin Bapak boleh ceritain lagi ya Pak, bagaimana kondisinya sebenarnya di laut gitu. Di laut. Kemudian tantangannya juga seperti apa gitu ya Pak? Ikan ini di laut Karimun Jawa kalau saya bilang, itu luas terumbu karangnya hanya 7.642 hektar. Luas kawasan Taman Nasional Karimun Jawa itu 111.625 hektar. Lautnya sendiri yang berkaitan dengan laut itu 110.125 hektar. Karena terpotong 1.500 hektar untuk yang hutan. Nah, luasan 110.000 sekian itu dihidupi oleh terumbu karang yang hanya 7.664 hektar. Nah, dialah yang dikatakan menyokong kehidupan laut sekian persen itu kan. Nah, di sini ikan-ikan inilah berperan penting dalam menjaga kelestarian itu. Ya sudah, ini masukkan ini aja, slide ini aja sambil cari yang file yang film itu tadi. Sebelum ini. Nah, gangster di terumbu karang ini terdiri dari herbivora fishes. Ya, ini saya harapkan Gensi ketika ditawarkan ikan yang berwarna ini untuk dimakan itu jangan mau. Nah, dari sini kelompok ini itu terdiri dari kelompok browser. Browser itu orang kalau petani itu ngarit, rambat. Nah, kalau yang cancelled cropper ini memakan remah-remah dari alga yang kecil. Kalau cropper itu memakan alga truf yang seperti benang dan juga potongan-potongan makroalga yang sudah dikunyah oleh yang eksavator. Nah, eksavator ini itu dilakukan oleh yang bulbo megaton itu dia dapat menciptakan sekaligus pasir laut. Jadi kalau dia nggak ada, kita nggak akan bisa menikmati pasir laut lagi. Nah, yang scraper ini itu menggigit-gigit, mengais-ngais. Jadi alga itu dikunyah-kunyah tapi masih ukuran kecil. Nah, yang sedimen sucker ini itu intinya kalau di daerah terumbu karang ada sedikit nutrien yang berlebih, itu dia bisa netralisirkan untuk tetap jernih, tetap tidak memacu makroalga atau mikroalga itu untuk ada di situ. Nah, ini bisa dilihat dari eksavator itu bisa menimbulkan bioerosion. Bahkan eksavator ini biasanya juga memakan kerang. Kerang itu dipecahkan karena dia punya gigi paruh yang kuat. Lanjut. Nah, inilah kelompok geng. Yang tadi yang gambar atas kanan itu, itulah yang bulbo ya. Itu yang bisa menciptakan pasir laut. Lanjut. Boleh diputar videonya Pak? Udah boleh, bisa kalau udah bisa.
Baik, mungkin sambil dijelaskan lagi Pak. Nah, Monggo. ini ada gambar yang nah ini cara bekerja dari gangster di laut. Ini pada karang terumbu karang yang normal, itu pun dia tetap berusaha membersihkan alga-alga untuk tidak berkembang. Ini di Tanjung Gelap, jadi bisa berkunjung di Tanjung Gelap, jernih. Ini kan sama-sama kakak tua tapi warnanya beda. Itu sebenarnya individu yang sama. Nah, dia memakan alga-alga yang ada di sela-sela karang yang normal, yang tidak ada gangguan. Ini kalau penyelam sampai bisa mendekati seperti itu, berarti ya. Nah, ini dia juga bekerja di area terumbu karang terdampak ENSO. Ya kan, ENSO dimulai dari Desember, November sampai pertengahan Juli nanti. Ini terjadi pemutihan. Tapi di Karimun Jawa dia coba karang yang memutih, karang yang ditinggalkan hewan karangnya itu untuk tetap tidak ditumbuhi alga. Inilah perannya ikan ini. Seperti saya bilang tadi, supaya kalau ibu kepala beling sekarang saya itu membersihkan karang tidak kehabisan sikat gigi formula. Karena itu anekdot ketika besar-besaran BTNKJ melakukan rehabilitasi karang, itu gosok-gosok media itu sampai kehabisan gigi formula. Nah, ini lihat karang porites yang sana itu bersih, walaupun agak coklat-coklat, tapi sudah dijaga, dimakan alganya oleh ikan-ikan ini. Nah, ini yang ibu instruksikan untuk transplantasi, saya pun memilih meletakkan di lokasi yang ada ikan ini supaya uang kita tidak habis untuk beli sikat gigi. Dialah yang membersihkan. Nah, dia nodol-nodol di media untuk memakan karang, sehingga ketika terjadi expose keberhasilan PE itu di angka 98%. Jadi bukan hanya penyelamnya yang gosok-gosok, tapi ikan ini sebenarnya paling berpenting dalam hal ini. Nah, ini juga pemulihan tetapi dengan sistem paku ya, kayak ditanam. Nah, ini kita lihat tidak ada alga yang mengganggu proses pemulihan ekosistem. Di gelang ini waktu kerusakan karang itu kerusakan luasnya 7,11 meter persegi, tapi ganti ruginya 1 miliar untuk PE-nya. Nah, itu makanya saya berkampanye di sini terkait itulah fungsinya. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Ya, lanjut ke next dulunya, saya akan berikan. Kalau boleh sebentar lagi ya Pak ya, karena waktunya yang sudah. Monggo. Nah, ini yang tadi bilang, yang tadi terpengaruh ENSO ketika dia tidak diserang oleh alga akan bisa revive dengan koloni baru. Gambar kanan. Sama-sama karang tabulit, sama-sama Acropora tabulit, dia bisa satu besar mati tapi dia bisa menumbuhkan 6 koloni baru. Lanjut. Ini yang efek dari ikan gangster tadi. Waktu itu saya ngikur kerusakan terumbu karang akibat vessel grounding ini di tahun 2017 dengan areanya dikelilingi ikan gangster tadi, dia bisa rekrutmen alami dan hampir menutup itu sekitar 95%. Dan memang akibatnya ya tidak harus spesies yang sama, tapi sudah tertutup. Nah, saya itu sering selama malam, satu koloni karang itu saya hitung ikan yang tidur di dalamnya. Nah, ini satu koloni karang ini kurang dari 1 meter persegi, itu ternyata ikan-ikan kakak tua, dia membersihkan rumahnya, areanya, karena dia tinggalnya juga di situ. Jadi ikan ini termasuk ikan yang jadi falsafah hidup saya, yaitu ingin kembali ke rumah, ingin memelihara rumah. Ancamannya sekarang seperti ini. Apalagi wisata di Karimun Jawa, itu total tahun 2023, WNI domestik itu sekitar 73.000. Wisatawan asingnya sudah di angka 1.000-an. Kalau PNBP-nya totalnya 1,2 miliar, seperti itu. Boleh dipercepat ya. lagi Pak, monggo. Nah, harapan saya ketika wisatawan Gen Z datang ke Karimun Jawa, jangan pilih yang warna-warni lah. Ya. Ukurannya akan lebih gede. Karena apa? Dibandingkan yang lainnya, itu dia akan lebih besar ukurannya.
Lanjut. Dan ini perbandingannya ya antara ikan ekor kuning dan sama ikan kakatua itu memang ini data di pengepul, bukan di pasar, bukan yang nembak panah. Itu memang tidak seberapa, tetapi kalau kita perhatikan real di lapangan, itu kebanyakan yang dijual itu data penembak panah. Dan ini data penelitian, dan penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara ikan-ikan kakak tua dengan tutupan karang keras, rekrutmen tumbuhnya koloni-koloni yang baru. Lanjut. Terus ini penelitian saya. Terus, nah apa yang kami lakukan? Kami dengan WCS, ya, kalau tadi di NTT saya juga mengikuti kura-kura rote dari sampai tahun 2009, dari 2005 sampai 2009, kembali saya ternyata ketemu WCS juga di sini untuk ikan. Nah ini kami mencoba mempersiapkan pengaturan penangkapan, yang harapan kami nanti di tiap desa akan ada kesepakatan. Nah yang belum sepakat ini nih, apa itu? Next, sebelumnya. Yang belum sepakat adalah ukuran panjang minimal yang boleh ditangkap. Kalau kakak tua itu ya minimal itu yang harus 30 cm, karena dia mulai memijah itu dewasa itu ketika betinanya itu 16, laki-lakinya 24. Kalau umur ya betina itu 1,5 tahun, yang jantannya itu 3 tahun. Nah ini yang akan kita harapkan untuk nanti jadi perdes, jangan-jangan didik nanti SK-nya Ibu Kepala Balai, biar masyarakat juga bertanggung jawab, makanya kita dorong untuk perdes. Dan sekarang akan kita siapkan pembahasan di tingkat kecamatan. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Isai. Boleh aplausnya buat Pak Isai. Terima kasih banyak ya Pak Isai, tadi udah menjelaskan terkait dengan spesies laut. Tadi pesannya Pak Isai, kalau ke Taman Nasional atau di wilayah-wilayah perairan, jangan mau kalau ditawarin ikan yang berwarna-warni tadi. Baik, untuk selanjutnya, narasumber selanjutnya ini ada Pak Akbar. Pak Akbar adalah, beliau adalah penggiat konservasi, ini khususnya untuk spesies dugong. Mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa tahu ya dugong seperti apa. Dan kemudian beliau ini S1-nya dari UGM, kemudian lanjut ke IPB, kemudian di University of Canterbury ya Pak ya. Dan beliau lebih dari 15 tahun tentunya fokus di sosioekologi dugong. Ini menarik sekali nih Pak terkait dengan dugong. Apalagi kan kalau kita tahu memang dugong ini sebetulnya endemik Indonesia, tapi nggak banyak gitu ya yang meneliti ini gitu ya. Karena penelitiannya kayaknya masih terbatas ya kalau untuk yang dugong sendiri. Padahal sebetulnya ini sudah sangat, jumlahnya juga sudah sangat terbatas. Nah kita pengen tahu nih sebetulnya bagaimana sih sebetulnya statusnya, konservasinya sendiri seperti apa. Kemudian mungkin awalnya dulu Bapak gimana nih sampai tertarik dengan penelitian ke arah dugong dan bahkan sudah menggeluti lebih dari 15 tahun. Baik, monggo kami persilakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Saya mau cerita sedikit ini kalau tentang dugong. Kenapa saya akhirnya menekuni dugong? Saya dulu adalah kurator di salah satu akuarium di Ancol yang punya dugong. Saya nggak sebut merek di sini, tapi Bapak Ibu pasti sudah tahu. Gitu. Itu tahun 99, mungkin ada yang belum lahir, 99. Saya direkrut karena saya paham lamun. Dan nggak banyak waktu itu orang penelitian lamun. Dan saya penelitian lamun di Taman Nasional Karimun Jawa, tahun 97. Jadi aku bocahmu Pak. Saya tidak akan di sini kalau tidak nyantrik penelitian di Taman Nasional Karimun Jawa. Waktu itu saya tidur di resort Pak, di Karimunnya nanti. Iya, di situ di Kapuran. Jadi ketika ketemu sama rekan seperjuangan Karimun Jawa itu rasanya luar biasa. Jadi itu awal kenapa saya kemudian bersentuhan dengan topik dugong. Karena membicarakan dugong tidak mungkin tidak membicarakan lamun. Karena dugong makannya sebagian besar adalah lamun. Begitu. Jadi saya dulu milihin tuh
jenis lamun mana yang disukai oleh dugong, mana yang tidak. Gitu. Jadi di situ saya mulai bersentuhan dengan dugong. Jadi ya cukup sentimental sih kalau mau cerita dulu gimana gitu. Kemudian saya sekarang aktif di selain di APK, saya aktif di IUCN sebagai anggota Species Commission untuk Sirenia, di mana dugong ini termasuk di dalamnya. Dan saya harus ngomong nih sama Bapak Ibu sekalian, adik-adik terutama, kita sangat kekurangan orang yang tahu tentang dugong dan lamun. Jadi saya kesini spesifik mau promosi, gitu. Mari digiatkan, gitu. Saya kalau ngomongkan dugong di Indonesia itu paling sama Mbak Sekar Mirah Brin di Pro Brin, karena memang tidak banyak. Di IUCN, di Sirenia Species Group cuma 2 orang Indonesia. Jadi ini masih bisa kita tambah lagi. Jadi mungkin itu dulu mungkin Bu Moderator, kalau ada pertanyaan lain. Bagaimana? Baik, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya Pak, mungkin jawabnya mungkin lebih ya, mungkin ke bisa ini ya Pak ya, mungkin ya. Bagaimana kondisi dari dugong ini sendiri ya di Indonesia seperti apa, kemudian nanti tantangannya apa sih Pak kalau untuk konservasi dugong ini yang kita tahu kan masih sedikit ya peneliti yang fokus di sini. Oke, kita mungkin kembali ke slide nomor 2 dulu, minta tolong. Oke. Dugong itu tersebar dari Afrika Timur sampai ke Australia bagian barat, bagian timur dan barat, sampai ke Pulau Okinawa di Jepang Selatan. Jadi cukup besar spannya. Tetapi Indonesia memiliki kira-kira 30 sampai 40% habitat yang bisa dipakai oleh dugong. Jadi sangat signifikan. Dan habitat Indonesia dalam bentuk lamun di pantai-pantainya itu menjadi daerah lintasan menghubungkan antara beberapa populasi yang ada di Filipina, yang ada di Australia, yang ada di Laut Andaman, dan laut-laut sekitarnya. Jadi posisi kita sebagai sebuah negara yang memangku spesies dugong itu sangat signifikan sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dugong ini lambat dalam berreproduksi. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa waktu untuk dibutuhkan untuk bisa reproduksi itu paling tidak umurnya 8 tahun betinanya. Kemudian dia hamil sampai dengan 14 bulan kira-kira, 13-14 bulan. Setelah melahirkan, dia baru bisa punya anak lagi, itu setelah 7 tahun atau lebih, supaya anaknya bisa kuat. Dan anak dugong itu harus ikut induknya selama 18 bulan kira-kira, sampai dengan 2 tahun. Jadi pengasuhannya lama. Anaknya cuma 1, makanannya hanya optimalnya lamun, di sini kita lihat. Dan ini dicoba disimulasikan dengan beberapa program, bukan saya tapi teman-teman yang lain di Asia Tenggara. Kalau semua faktor manusia dihilangkan dan dugong itu bisa berbiak dengan baik, makanan tersedia selama tidak ada apapun, populasi hanya bisa tumbuh 5% per tahun. Jadi lambat sekali. Jadi problemnya di situ. Nah kemudian kita lihat, bisa slide berikutnya, mundur 1 slide lagi, mundur 1 lagi, mundur dulu, mundur. Nah makanannya cuma lamun. Lamun pun dari 14 jenis lamun sekarang yang ada di Indonesia, hanya genus-genus tertentu yang dia makan sebagai sumber nutrisi utama. Di situ saya tunjukkan ada yang Halophila sebelah kanan, itu makanan favorit dia. Kemudian yang di sebelah kiri itu yang seperti rambut itu Syringodium. Jadi dia milih makannya. Jadi sementara, nah kita lanjut lagi.
pola makannya ini bergerombol seperti ini itu nggak terlalu umum sebetulnya. Biasanya dia sendiri-sendiri. Dia akan makan, next, saya coba. Dia membentuk jalur gitu, yang namanya feeding trail. Jadi dia betul-betul memilih gitu. Next, saya tunjukkan lagi. Problem terbesar kita salah satunya karena lamun itu jaraknya nggak jauh dari pemukiman biasanya. Artinya dia sangat mungkin diuruk, dirubah dijadikan infrastruktur, jadi jetty dan seterusnya. Dan seperti dalam gambar ini yang kita lihat sekarang, dugong tuh berani dia masuk sampai mungkin jaraknya ini tidak sampai 30 meter dari pemukiman. Jadi sangat rentan terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh manusia, ketabrak perahu, bycatch, dan seterusnya. Nah ini dari riset yang kita lakukan di Sulawesi Utara, sebarannya seperti ini, walaupun kita belum bisa mengeluarkan angka populasinya berapa sekarang. Karena memang diperlukan proses, ini adalah ongoing proses yang kita lakukan. Baik, mungkin bisa dipercepat lagi Pak, mau Ya. Nah, kalau di dalam IUCN kita tahu bahwa statusnya vulnerable, nggak terlalu mengkhawatirkan tapi tidak paling mengkhawatirkan. Tetapi 2022 kita dapat kejutan dari sebuah penelitian yang dilakukan di Laut China bagian timur, dugong sudah punah secara fungsional di sana. Itu kita kayak kecolongan itu, orang-orang dugong rasanya kayak kecolongan itu. Masih belum ke sini. Jadi paper tadi, penelitian tadi yang memicu kami untuk start cepat-cepat. Kita paham bahwa kita tidak punya data. Kita tidak tahu status dugong sekarang gimana. Padahal kita perlu itu. Maka kita melakukan penelitian secara cepat. Ini dalam proses publikasi sekarang. Tolong mundur satu slide lagi. Mundur satu slide lagi. Ini sangat penting jadi saya harus sampaikan. Ini sebetulnya dalam proses publikasi. Tapi karena momen ini sangat penting, saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Kita melakukan penelitian kasus sightings dari 2010 sampai 2022. 1.000 data point. Nah, dalam peta tadi kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa itu relatif kosong laporan. Sumatera bagian barat kosong laporan. Merah itu artinya data yang dilaporkan oleh peneliti. Itu dari sosial media. Kemudian yang kuning adalah data hasil penelitian. Kita kumpulkan semua untuk memahami kondisi kita seperti apa sekarang. Nah ini kondisi kita saat ini kira-kira seperti ini. Dugong tersebar tapi terfragmentasi. Artinya ada tempat-tempat yang mungkin tidak ada informasi apakah itu tidak dilaporkan ada atau memang populasinya terfragmentasi. Jadi itu mungkin yang menjadi highlight dari apa yang harus saya sampaikan. Dan untuk mempercepat proses pengambilan informasi dan data, kita menggunakan teknologi sekarang. Kita memantau dengan drone yang kita program supaya jalan dalam flight path tertentu, yang kemudian nanti analisis gambarnya menggunakan AI. Baik, Gitu. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Abar. Mohon aplausnya. Terima kasih, sama-sama. Kebetulan saya sudah dikasih kode sama panitia karena waktunya sudah habis dan kebetulan masih ada satu sesi lagi untuk talkshow-nya. Jadi sebetulnya ini mungkin teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman baik ada yang di Zoom, pastinya tentu banyak pertanyaan. Ini panitia boleh ada satu pertanyaan aja nggak ya? Panitia boleh ada satu pertanyaan atau pertanyaannya bisa langsung kepada Bapak Ibu. Boleh ada satu pertanyaan atau Bu Desi, boleh ada satu pertanyaan? Baik, ini karena waktu yang sudah sangat mepet, Bapak Ibu atau mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ada yang boleh bertanya? Monggo, monggo. Boleh, silakan. Mas Dandi, boleh dibantu mic-nya?
Sebelumnya terima kasih untuk Bapak untuk kesempatannya. Saya akan bertanya kepada Bapak yang bintang. Menurut Bapak bagaimana keterlibatan bintang laut dalam siklus nutrien laut yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan? Dan bagaimana perubahan dalam populasi bintang laut dapat mempengaruhi proses tersebut? Terima kasih, Pak. Baik, boleh langsung dijawab ya. Baik, monggo pada Pak Andarga untuk langsung menjawab. Monggo, kami persilakan. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Intinya bintang laut yang berperan sebagai spesies kunci, mereka akan berpengaruh kepada biomasa suatu ekosistem, walaupun jumlah mereka sedikit di dalam habitat itu. Jadi kalau misal katakan ada 10 ekor, diambil semuanya, ya itu akan ekosistem itu akan berubah karena dia itu kekuatannya itu spesies kunci. Namun status spesies kunci itu kita nggak tahu apakah di Indonesia ada yang berperan seperti itu. Jadi rata-rata studi spesies kunci ini masih dilakukan di luar negeri, terutama di Amerika Utara dan Australia. Jadi memang pasti akan berpengaruh sekali sama siklus nutrien. Dan tadi maaf, untuk keduanya apa ya tadi? Mas, boleh diulang lagi yang keduanya pertanyaannya karena kurang terlalu jelas. Ya. Panitia, boleh dibantu? Dan bagaimana perubahan dalam populasi bintang laut dalam mempengaruhi proses tersebut? Oh ya, intinya sih itu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah dia itu berpengaruh secara ekologis, dampak apapun walaupun populasinya kecil itu akan sangat berpengaruh gitu ekosistemnya. Namun ya sekali lagi kita nggak tahu status apa peranan ekologis apa yang dipegang oleh bintang laut yang ada di Indonesia. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh aplaus lagi sekali lagi untuk narasumber kita, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung kepada narasumber, boleh ya Pak ya, ke Pak Akbar langsung, kepada Pak Isai dan juga Pak Adana, dan tentunya ini teman-teman mahasiswa ini boleh loh, ini jadi topik-topik nanti untuk penelitian. Ini calon-calon topik penelitian, boleh langsung menghubungin beliau-beliau kalau tertarik dengan topik-topik penelitian ini. Dan kebetulan beliau-beliau ini adalah ahlinya. Nah nanti bisa langsung menghubungi beliau-beliau, nanti bisa meminta kontak personnya dari teman-teman panitia. Kalau ada yang masih penasaran lagi, bisa langsung ya nanti menghubungin panitia ataupun menghubungin beliau-beliau. Baik, untuk sesi diskusi ini terima kasih banyak untuk talkshow yang mengenai marine species. Tentunya ini sangat menarik dan mohon maaf karena memang waktu yang sangat terbatas. Saya selaku moderator menutup diskusinya. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam kami memandu diskusi pada talkshow hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.